karakter Respati ini menurut aku cukup Halo people, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Di video kali ini, seperti yang kalian lihat di judul, aku bakalan mereview salah satu buku dari penulis lokal. Tapi sebelum kita ke reviewnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar aku semangat buat videonya. So, seperti yang kalian lihat di judul, aku bakalan mereview di video kali ini setelah beberapa hari nggak ngupload karena kesibukan juga, jadi baru nguploadnya sekarang. Dan sebenarnya aku mau review buku ini itu beberapa bulan yang lalu setelah posting di Instagram, review di Instagram, cuma ada kendala, jadi baru posting dan reviewnya sekarang. Gak apa-apa lah ya. So, seperti yang kalian tahu, aku bakalan mereview salah satu buku yang bergenre fantasi lokal dengan penulis dan penerbitnya dari lokal atau Indonesia sendiri, yaitu Respati, karya Ragil JP. Kita bakalan ke sinopsisnya dulu. Aku mau kasih tau kalian alur cerita dari Respati ini. Jadi buku Respati ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernama Respati yang memiliki kekuatan. Kekuatannya itu dia mengalami lucid dream, bisa mengendalikan mimpi, dan juga dia bisa melihat mimpi layaknya hologram dengan hanya menyentuh kulit temennya gitu loh. Jadi si Respati ini mengalami mimpi-mimpi aneh, di mana dia tuh mengalami mimpi banyak banget pintu-pintu gitu ya, dan juga dia mengalami mimpi di mana ada mayat yang tergantung gitu ya, tapi di posisi terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dan mimpi itu berulang-ulang kali dia alami, dan juga dia beberapa kali melihat mimpi itu di beberapa temannya kayak Tirta, neneknya, kakeknya, pamannya, tidak hanya di dirinya sendiri gitu. Dan dari situ Respati ini mulai curiga dan mulai bertanya-tanya, ada apa sih dari mimpi yang dialami. Dari situ dia ingin menguak atau mencari tahu misteri dari mimpi yang dialami, di mana ada mayat yang tergantung dalam posisi terbalik. Nah, kita bakalan ke covernya. Kalian bisa lihat covernya ini eye catching banget. Aku suka banget dengan covernya, di mana nuansa kehitaman dengan warna navy biru. Aku suka banget gitu. Terus di sini ada seorang anak laki-laki yang pasti kalian tahu ini adalah Respati, dikelilingi oleh beberapa pintu ya, banyak pintu seperti mimpinya Respati. Dan juga nuansa di dalam buku ini itu terkesan misterius dan juga rada-rada kelam, pokoknya menyimpan banyak misteri lah pokoknya gitu. Aku suka banget dengan covernya ini, eye catching, dan menurut aku simple. Baik, kita akan ke reviewnya. Baik. Kita bakalan ke reviewnya. Aku mau bahas tentang tema dulu. Tema dari buku ini cukup unik, di mana penulisnya itu mengambil tema lucid dream. Fun fact-nya, sebelum aku baca buku ini, aku browsing dulu lucid dream itu apa sih sebenarnya, dan pengertian-pengertian dan detail-detail lucid dream itu seperti apa. Setelah aku browsing dan mencari-mencari tentang lucid dream, ternyata relate banget dengan cerita di dalam buku Respati ini, di mana lucid dream itu adalah ketika kita mengalami mimpi mimpi seolah-olah tuh nyata dan juga bisa mengendalikan mimpi. Kalian bisa searching aja di Google atau browsing lucid dream itu seperti apa kalau more info ya. So, kita bakalan ke karakternya di dalam buku ini. Itu menurut aku beberapa karakternya cukup kuat, di mana Respati, Wulan, dan juga beberapa tokoh yang terlibat itu cukup kuat. Tetapi ada karakter yang menurut aku masih belum kena chemistry-nya, seperti si temannya Tirta. Menurut aku karakternya itu masih rada meredup gitu ya, karena belum banyak scene di mana Tirta ini berperan. Kebanyakan Respati, Wulan, dan juga beberapa tokoh yang terlibat. Aku juga suka penggambaran karakter Respati yang pendiam, yang gak terlalu neko-neko, gak terlalu banyak cincong-cincong gitu ya. Jadi kayak karakter Respati ini menurut aku cukup kuat. Ditambah karakter Wulan yang ceria, tapi dia juga menyimpan misteri di sifatnya dia gitu loh. Aku suka banget di kedua karakter itu. Alurnya menurut aku berjalan dengan lancar, berjalan stabil. Aku suka banget kalau kalian akan baca buku ini, kalian bakalan disuguhi beberapa alur yang simple dan juga langsung straight to the point. Ditambah gaya bahasanya yang sederhana menurut aku, karena pribadi nih ya, aku suka gaya bahasa yang
sederhana, tidak mengambil banyak diksi yang terlalu tinggi. Karena menurut aku kalau diksi yang terlalu tinggi terjatuhnya pembaca nggak terlalu paham. Tapi yang aku mau notice adalah ada beberapa scene atau adegan di opening gitu ya, itu berulang ke halaman-halaman belakang, halaman-halaman selanjutnya. Jadi kayak menurut aku itu cukup cukup diulang-ulang kembali, dan itu menurut aku sayang aja karena banyak banget informasi yang sebenarnya bisa dituangkan di dalam cerita ini, tapi itu ada beberapa scene yang diulang lagi, dijelaskan lagi padahal sudah dijelaskan di awal gitu loh. But it's okay, itu hanya beberapa adegan, tapi di adegan selanjutnya itu gaya bahasanya mengalir, terus alurnya itu relatable banget menurut aku. Kita bakalan ke konfliknya. Aku suka banget konfliknya karena di konfliknya itu openingnya nggak terlalu langsung naik, tapi dia ada memercik konflik sedikit di awal gitu, terus di tengah-tengah sudah mulai ada beberapa petunjuk-petunjuk mengenai misteri dalam ceritanya, sampai di akhir itu kayak kita tuh kena plot twist. Yang pun ternyata kayak begini, ternyata ini nih pelakunya, ternyata ini nih motifnya. Kayak nggak habis pikir aja gitu loh, kenapa bisa orang yang kayak begini menjadi pelakunya. Aduh, aku spoiler nggak ya? Intinya aku suka banget dari keseluruhan cerita ini, karakternya juga aku suka, terus alurnya juga aku suka, dan juga cara gaya bahasanya itu menurut aku nggak terlalu bertele-tele. Oke, kalau itu dia review aku tentang buku Respati karya Rachel JP. Kalau misalkan kalian sudah baca buku ini, kalian bisa berpendapat apa pendapat kalian tentang buku ini di kolom komentar, tapi jangan spoiler. Dan kalau misalkan kalian juga penasaran bagaimana cerita atau keseluruhan cerita dari buku ini, kalian bisa beli di beberapa toko buku online gitu, banyak kok ya. So, betul, sampai sini aja video aku. Thanks for watching, have a nice day, see you next video, bye bye.